Puji nama Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali di Victorious Devotion. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang begitu luar biasa. Nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kami. Kesempatan demi kesempatan yang terus Tuhan berikan. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama belajar akan kebenaran daripada firman-Mu. Kami mau membaca, kami mau merenungkan, dan bukan hanya sekedar itu Tuhan, kami mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Supaya kebenaran firman-Mu bukannya sekedar pengetahuan bagi kami, tetapi menjadi petunjuk dalam hidup kami dan menjadi gaya hidup kami. Urapi setiap kami siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa menyapa di Victorious Devotion ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema tempat kediaman Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 5 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku minta tolong. Ya Rajaku, ya Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita membaca dari ayat 1 sampai 5 tadi ini, kita bisa mengetahui bahwa pemazmur memiliki satu keyakinan yang kuat, satu keyakinan yang kokoh, satu keyakinan yang besar tentang relasi antara dia dengan Tuhan. Relasi yang dia miliki adalah satu relasi yang real, satu relasi yang nyata, bukan satu relasi yang retorika atau teoritis belaka. Ini menarik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan ungkapan-ungkapan isi hatinya, dengan curahan isi hatinya yang begitu mendalam, dengan penuh kesungguhan, dia berteriak minta tolong. Dia berteriak minta tolong, dia menyatakan seluruh isi hatinya, dia menaruh keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengar teriakannya. Wah. Seberapa banyak di antara kita yang berteriak kepada Tuhan dengan curahan isi hati kita kepadanya. Jadi oleh pemazmur, Tuhan itu diposisikan di tempat yang paling agung. Diposisikan sebagai pribadi yang agung. Sebagai Tuhan, sebagai Raja yang Maha Kuasa. Dengan ketidakterbatasannya, dengan ketransendenannya, pemazmur menyadari akan keberadaan dirinya dan juga keberadaan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kedaulatan. Seruan pemazmur itu begitu sungguh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat melihat seruannya, pada saat menyatakan teriakannya, dia begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa dia sangat bergantung kepada Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang sekarang menjalani hidup dengan kebergantungan kita kepada Tuhan? Ini menjadi sebuah koreksi pada kita. Karena di masa sekarang, seolah-olah, saya menggunakan kata seolah-olah Tuhan itu sudah tidak realistis lagi dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Hal-hal yang sangat mungkin sekali diselesaikan oleh manusia. Tetapi menariknya di dalam perjalanan kehidupan manusia yang sepertinya seolah-olah dapat terselesaikan oleh manusia dengan kepintaran, dengan kecerdasannya, dengan kecerdasan buatan yang ada. Tetapi tetap masih ada titik-titik tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itulah realitanya manusia, bahwa manusia terbatas. Oleh karena itu pada saat kita membaca seruan teriakan dari sang pemazmur,
Sebagaimana pemazmur yang memiliki satu kesadaran penuh, kita juga memiliki kesadaran penuh bahwa hubungan atau relasi dengan Tuhan yang nyata, yang real, itu akan menunjukkan sikap yang berbeda antara kita dengan orang fasik, antara kita dengan orang yang menjadi seterunya Allah. Kalau kita perhatikan di ayat 5 dan 7, ayat selanjutnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya bacakan untuk kita semua. Ya. Pembual tidak akan tahan di matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Wow, ini adalah sebuah perbedaan yang sangat jauh antara orang fasik dengan kita, dengan sang pemazmur yang dengan sadar, dengan kesadaran penuh bahwa relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan itu bukan sebuah rutinitas belaka, bukan sebuah retorika belaka, bukan hanya sebuah teoritis belaka, tetapi satu hubungan yang nyata, yang bukan hubungan main-main. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau orang fasik tidak tahan lama-lama di hadapan Tuhan wajar, tetapi tidak dengan kita. Pertanyaannya adalah, bertahan lamakah kita di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, di tempat kediaman Tuhan? Jikalau kita mengikuti jejak daripada sang pemazmur, hadirat Tuhan, tempat kediaman Tuhan akan menjadi kesukaan kita. Yang setuju katakan amin. Yes, kita tidak lagi membutuhkan stimulus dari luar untuk kita merindukan suasana hadirat Tuhan, merindukan tempat kediaman Tuhan. Karena apa? Karena kita cinta Tuhan. Kita cinta tempat kediamannya. Kita akan selalu memiliki waktu yang kurang. Untuk apa? Untuk kita menikmati hadiratnya. Dan hadirat Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tempat kediaman Tuhan itu apa? Tempat kediaman Tuhan adalah seluruh aspek dalam kehidupan kita. Seluruh tempat di mana kita berada, di mana kita dapat menghadirkan hadirat Tuhan, di mana di sana ada hadirat Tuhan. Itulah tempat kehadirat Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel menganggap bahwa kemah dan tabut Allah yang merupakan perlambangan kehadiran Tuhan, sekarang sudah tidak terbatas itu lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tinggal diam dalam hadirat Tuhan, tinggal diam di tempat kediaman Tuhan, haruslah menjadi kesukaan kita, harus menjadi kerinduan kita. Karena apa? Karena tempat itu adalah tempat yang paling aman. Toh, di dalam salah satu kebutuhan manusia adalah keamanan. Saya tidak akan menjelaskan kebutuhan manusia yang lain-lain apa-apa saja, tapi salah satunya adalah keamanan. Di mana kita bisa memperoleh keamanan yang aman? Kita saja berani mengasuransikan diri kita untuk keamanan masa depan kita yang kita belum tahu bagaimana. Terlebih lagi, kita sudah mengetahui tempat teraman dalam kehidupan kita adalah tempat kediaman Tuhan, yang dimana Tuhan bertata di sana, yang dimana Tuhan bertata di sana, dan di sana ada di sana ada perlindungannya yang adalah tempat yang kokoh. Di sana ada sukacita dan damai sejahtera yang tidak akan kita dapatkan di dunia ini. Di dunia ini mungkin menawarkan, tetapi terbatas. Selamat menikmati tempat kediaman Tuhan. Selamat menikmati kebersamaan dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun waktunya. Amin buat firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah tempat kediaman-Mu yang dimana Engkau bersemayam, yang dimana Engkau bertahta, yang dimana kedaulatan-Mu dinyatakan, kami ada di sana. Tempat kediaman-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang melampaui seluruh batasan-batasan manusia. Biarlah kami dengan peka memahami dan mengerti akan tempat itu. Kami mau Tuhan terus bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan tetap terus di posisi yang seirama dengan Engkau. Biarlah kami tetap tinggal diam di tempat kediaman-Mu.
Biar Engkau memandang kami bukan orang-orang fasik, bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang jahat, tetapi adalah orang-orang yang mencintai-Mu, yang mencintai tempat kediaman-Mu. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk terus tinggal diam dalam hadirat-Mu. Ini doa kami nyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, salam kemenangan. Tuhan Yesus berkati, shalom.